Ustadz, mana yang lebih baik? Sholat berjamaah di masjid, saya tinggal dalam keadaan anak-anak berisik, atau saya menertibkan anak-anak itu, tapi saya tidak mendapatkan takbiratul ihramnya imam, atau sholat saya terlambat karena menertibkan anak-anak, karena kedua orang tuanya tidak sholat di masjid. Antum mendapatkan shaf pertama itu adalah pahala dan kebaikan untuk antum pribadi atau untuk orang banyak? Untuk pribadi. Antum merapikan shaf, menertibkan anak-anak, itu untuk kepentingan pribadi antum atau untuk kepentingan jamaah satu masjid? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pahalanya lebih besar ketika kita menertibkan. Tapi diusahakan jangan sampai masbuk. Ya, paling kalau ketinggalan takbiratul ihram masih apa namanya, bisa ditolerir lah. Ya. Tapi kalau sampai masbuk tidak. Maka dalam momen ini saya menasihati diri saya pribadi dan jemaah sekalian, jangan cuek. Jangan apa? Cuek. Ketika antum masuk masjid banyak anak yang lari ke sana kemari, semuanya bertanggung jawab untuk menjaga kondusivitas jamaah dan masjid. Semuanya tanggung jawab. Jadi anak-anak itu ketika dia lari pegangnya gak usah keras-keras. Ya, dipegang aja, terus sini nak, sampai. Orang kalau sudah biasa seperti itu, dimanapun dia berada, dia akan lakukan. Karena terus terang di masjid kami, di masjid pondok, ya tunas ilmu, alhamdulillah, anak kalau ngimami itu nggak akan mulai takbiratul ihram kalau anak-anaknya masih pada lari sana lari kemari. Dan biasanya triknya supaya anak-anak itu nggak pada mainan, kita anak selang-seling, dewasa anak, dewasa anak, dewasa anak. Ya. Karena kalau anak-anak dijadikan satu soft, wah bal-balan. Ya. Namanya anak-anak kayak nggak pernah jadi anak kecil. Anak kecil itu kalau dijadikan satu soft itu injek-injekan. Ya. Saling apa? Saling menginjak kaki temannya. Begitu kan? Kau tahu? Nah, cuma hanya itu. Melorotin apa? Sarung temannya. Ya. Makanya antisipasinya adalah dengan diselang-seling. Besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Itu cukup manjur. Cukup manjur. Anda pernah sholat di sebuah masjid 2 lantai dengan asumsi yang dewasa pengen sholatnya tenang, yang anak-anak dikumpulin semuanya di lantai 2. Bener, bal-balan bener. Iya, sampai rakaat kedua masih rame di atas. Gak bener, gak bener. Masukkan mereka ke soft, cuman di selang-seling. Kita harus peduli. Ada 2 sikap. Sikap pertama berlebihan, sikap yang kedua cuek. Sikap yang pertama berlebihan, begitu ada anak ribut dikit langsung dibentak, dipelototin, dipukul, sehingga besoknya nggak mau berangkat ke masjid, lebih suka di warnet, karena di warnet orangnya pada ramah-ramah, di masjid orangnya galak-galak. Rugi kita. Karena kalau yang sholat di masjid cuma yang tua-tua, begitu yang tua-tua pada mati, masjidnya kosong. Jadi adanya anak-anak kecil ini adalah ghanimah. Ini adalah harta karun ya buat kita. Jangan sampai kita bikin mereka lari, pergi menjauh. Jangan berlebihan menegur anak kecil. Toh kita juga pernah jadi anak kecil yang lembut. Nah, ayo nak, waktunya sholat nak. Ayo, sholatnya yang baik nak. Ya. Tapi ada juga yang cuek, mau lari mau apa, katanya apa, wajar masih anak-anak. Enggak juga, jangan cuek. Nabi SAW ketika membawa cucunya, apa yang beliau lakukan? Digendong. Itu namanya tanggung jawab. Jadi kalau bawa anak ke masjid harus tanggung jawab. Jadi jangan anak dibawa ke masjid, dia langsung ambil sop, anaknya entah kemana. Ya tadi itu melorotin apa?
sarungnya orang banyak, mungkin juga dia maaf masih kecil akhirnya ngompol itu jalan dari sini waduh kasihan banget itu takmirnya kan ya, nggak boleh